Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tuliku anna biha abwabasy syarri wa ta'sir. Likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa. Taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa tadinu biha as-su'ub. Tashrah ya Allah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana. Taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum fi ibadikas salihin. Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah rahimana wa rahimakumullah. Ada 3 perkara yang disampaikan sebagai bentuk nasihat kepada kita untuk menjadi manusia yang berbahagia. As'adun nas man lahu qalbun alim wa badanun sabir wa qana'atun bima fil yadi. Paling bahagianya manusia man, siapa orang, lahu yang baginya atau dia punya atau memiliki qalbun alimun, yaitu hati yang alim. Ini keadilannya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang paling berbahagia, masing-masing orang harus punya rasa bahwa dirinya hidup paling bahagia. Dan ternyata yang kemudian menjadi faktor pengisinya itu kemudian bisa semuanya mendapat bagian. Bukan orang yang banyak pengetahuannya ternyata bukan orang yang banyak hartanya. Makanya waktu Andi semangat, punya harapan bahwa Allah itu tidak punya kehendak kecuali melihat kita bahagia. Nah, lalu apa alasannya kok hidup merasa sengsara? Tidak ada. Kalaupun disampaikan Allah membagi dengan pembagian yang tidak sama, itu bukan berbeda. Pembagiannya itu memang tidak sama, tapi tidak berbeda. Maksudnya tidak berbeda, ternyata semuanya sama, punya
kemungkinan menjadi hamba Allah yang diakui oleh Allah sebagai ibadi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu menjadi hambaku. Punya bagian yang sama. Dengan Allah memberikan ilmu banyak yang kemudian disebut oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang alim, itu juga punya kemungkinan ibadi. Ya juga punya kemungkinan tidak disebut sebagai hambaku, katanya Allah. Orang yang tidak punya ilmu banyak, yang kemudian tidak disebut sebagai orang alim, ya bisa saja menjadi ibadi, hambaku. Ya juga bisa disebut bukan hambaku. Sama berarti kan? Apa yang dibutuhkan supaya Allah bisa mengaku kita ini sebagai hambanya? Kalau kita ngaku sebagai hambanya Allah, gak apa-apa, sembarang boleh. Yang saya bahas sekarang Allah yang mengakui kita sebagai hambanya. Kalau saya sampai bilang kita ini hambanya Allah, ya gak apa-apa, gak ada larangan. Tapi kalau sudah membicarakan Allah yang mengakui kita sebagai hambanya, harus ada tolak ukurnya. Apa itu? Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebelum dipanggil sebagai ibadi itu harus mutmainnah dulu. Itu yang bisa kita jadikan tolak ukur. Apa yang menjadikan kita tidak mutmainnah? Pembagian Allah yang tidak sama? Bukan. Ada orang ini gak alim tapi hidupnya mutmainnah. Yang alim justru malah gak mutmainnah. Ada orang ini dipegangi harta banyak, ya gak mutmainnah. Yang gak megang harta mutmainnah. Jadi kalau sudah gak mutmainnah, berarti memang bukan karena Allah baginya gak sama. Jangankan ilmu mau sama, jangankan materi mau sama, wong umur saja, hidup ini loh, tinggal di dunia oleh Allah dibagi gak sama. Gak sama, ada yang 70, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20, sudah harus mati, ya mati. Kalau mau membicarakan sebab kematian, bukan menjadikan sebab sebagai penentu, tapi sebab dibicarakan supaya menjadi ibadah ketika kita mengantisipasi sebab itu. Itu namanya ilmu. Mati itu pasti ada sebabnya, tapi bukan sebab yang menjadikan kematian. Bisa nggak nerima begitu? Material akan pasti beli sebab. Yang beli sebab saya kemudian mati. Yang mati itu ya ajal, waktunya sudah, perjanjiannya, pembagiannya sudah. Tapi Allah pasti ngikutkan sebab. Dari sebab itulah kita mengantisipasi, menjaga diri supaya gak ngerjakan sebab tadi, supaya menjadi ibadah, bukan penentu. Oh, mengbut kebutan neng embong kecelakaan mate, cek but kebutan ibadah. Padahal mah kita ngebut bajina mate, itu utul dari budi. Jadi hidup ini sebenarnya sederhana. Mong odik keresepae, ya pemanis tibi. Gimana caranya nggak pahit? Mong odik bere, ya pedemang tibi. Yang jelas Allah tidak memahitkan hidup kita. Allah itu tidak memberatkan hidup kita. Kok terasa berat hidup ini? Ya berarti pedemang tibi segera seberat sampean. Apa semoga berat? Itu dihilangkan.
Cak tanyaan ke orang, mau tanya ke orang tak pada jawab. Jangan tanya ke orang nggak sama jawabannya. Itu caranya mutmainnah itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati, bisa tumaknina. Zikir lo ya. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah. Orang engak nih kamu abu dabu karena Allah, mong akolakoh karena Allah, beni can bacan, mong can bacan beni zikir wirid. Mong beda orang awirid ki pusing, lo tumaknina ya wirid beni zikir. Sesuatu Allah tuh zikir. Zikir itu apa? Ingat artena. Dalam cara engak ya banyak kon kelakuan maca Quran wiritan. Kalau sudah wiritan baca Quran kok masih ruwet, ya berarti bacaan Quran benih zikir. Diperbaiki lagi. Bedakan zikir dengan bacaan. Bacaan itu pengantar untuk zikir. Hasil bacaan tadi harusnya hidup ini ngomong sak ngomong itu Allah, berbuat sak berbuat itu Allah. Seperti apa ngomong karena Allah, ngomong berbuat karena Allah? Ya kalau sudah ngomongnya bukan karena yang lain, kan gampang sudah. Ya tinggal diakui saja. Kalau orang masih punya keinginan dan kepentingan, pasti ngomongnya bukan karena Allah. Jadi supaya kita ngomong karena Allah, berbuat karena Allah, maka kita bisa memeriksa dengan cara perbuatan kita, omongan kita itu bukan karena lainnya Allah. Coba. Kalau bukan karena lainnya Allah, berarti kita bukan karena kepentingan, bukan karena keinginan. Apa keinginannya? Terobian dia banyak. Pokok mula melosak kading terobian dia terlalu banyak. Udah sudah itu pasti. Ya bang tak andi teroan dia benih. Gak masuk itu. Itu namanya hajat namanya. Dari hajat itu kita berdoa. Ya. Masa orang tandi Roma atau minta Roma ke Allah ketunyan yang enggak lah. Mau mari di Roma teruan dia boleh baru bahaya itu. Tapi mau tak dengar teh tunyannya kebiasaan ngajak aneka. Dunia itu ngajak gitu. Keinginan itu pasti at-takasur, kepingin punya yang banyak, tak remare. Nah yang enggak boleh dengan agama takasurnya itu loh. Bukan kepingin punya nggak boleh, silakan, malah itu dibuat alat untuk minta kepada Allah supaya ibadah. Yang nggak boleh penyakit keluar, korang terus. Apa kepentingan manusia? Nah ini loh, kalau sudah kepingin punya banyak untuk dibangga-banggakan, untuk kemudian mengangkat statusnya, untuk menjadi orang yang dimuliakan orang, ini yang nggak boleh isinya dunia. Kocak tafakhur. Itu diingat-ingat. Kalau bukan karena dua ini, insya Allah karena Allah. Nah. Aciling tretan sesoki erga witan tretan sampai pegel atuh waga Allah minta soki ya ini sudah ini berarti minta dihargai sudah ini cek nyaman kok enak ya jadi orang kaya mau ngelong-bolong ergai ngocak sengocak ya di ngaki tepak keba-abe ring melarat tak reken langsung ngamuk pegel awirit terus soki ya itu namanya wiritannya bukan zikir tapi wiritannya untuk memenuhi kepentingan yang kepenting berenang tak penting nelongso along bolong nelongso ya cak bolong nelongso tedung ke Roma
Mengtanya akibat ternyata nah mata along polong tak toron. Tak zaman badan panas kabeh golek. Ya panas ora apa tak reken poles tandi. Kan tempo ngalakuan tuh tak nyaman apa lo sekejap langsung ogah kan bisa. Nekani silaturahim. Mau beda acara langsung mareh acara tak langkong asal-asal. Mama tak pegel jak long-bolong. Mau merubah manusia seperti yang kita inginkan supaya menganggap sama antara kaya miskin, tidak bisa. Itu sudah ada isinya alam, tidak bisa sampai ngerubah. Sampai dengan saya ini dengan Allah dikasih kekuatan hanya bisa ngerubah diri kita sendiri, nggak bisa ngerubah orang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan pernah ngerubah apa yang ada di kaum. Ya Allah, jadikan kaum orang-orang ini menganggap saya yang miskin tidak dihina, dibedakan, disamakan dengan orang kaya. Tak kira bisa, tak kira oba maka tua. Coba minta ya Allah, rubah diri saya menjadi orang yang bisa nerima kepada ketentuan. Ya memang dipandang hina, tapi yang penting mulia. Ya, sudah bisa dirubah itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mong tero nyaman odi oba abang tibi cak ngoba noreng. Kalau ingin hidup ini terasa mutmainnah enak, rubahlah dirinya sendiri. Jangan ngerubah orang lain. Along polong bi orang banyak, ngoba orang banyak, tak bisa. Supaya enak kumpul itu, rubah dirinya sendiri. Peneremah, pecemper, baru berubah. Mau tak bisa, yang aku tak bisa, menghindar, bertak pegel. Kan banyak alasan menghindar tuh. Apa tak pamit tak daripada kumpul-kumpul tambah nelongso. Ini menghindar. Kepentingan sosial jangan ditinggalkan. Oh bener yang mate, bajunya keluar cangkruan sekecil. Omongan sudah mulai kayak begini, pamit besok datang lagi ngobrol kan bisa. Sampai enggak kepingin kumpul, orang enggak punya, tapi kepingin disamakan dengan yang punya, menghargai, enggak bisa. Enggak bisa. Lambo kelampian ada ke 100 standar lah 100 umpama ini ya pas andi itunya banyak tak nyaman kelampian mau tak harga 500 sejuta itu tafakhur sudah itu. Wong dulu sudah enak kok kayaknya biasa-biasa lo coba-coba ongkun tidak biasa karena sekarang hartanya banyak along polong bi orang supaya kayak temu kelampian sejuta haram, tidak haram tapi hati-hati penyakitnya itu sudah mulai tafakhur tunyel karena ngajak dua tak remareh tak kasur bi tero iya kono orang cek temu abang banyak tunyel bisa oba ngocak ketel kapi kain tak nyaman padahal dulu atas regen itu lamba minta ketel lamba lo ke 200 masalah banyak baru tak ketel mau harga sejuta tak mari hidup ini terus bi Allah ya cekas itu bi nafsona ya cek sejuta 2 juta terus karena memang dunia dinas oleh Allah itu dunia itu mengambil dua mau tak serakah tak kasur ada cukup tafakhur innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takasurun ya tafakhurun wa takasurun fil amwali wal aulad. Jadi urutannya begitu. Dunia itu adalah la'ibun. Tidak ada yang sungguhan di dunia ini. Tidak ada yang sungguhan. Jadi mau seneng cak betul-betul seneng, mau sedih cak betul-betul sedih, karena memang di dunia ini bukan sungguhan. Cak kebe ongkuan. Nah,
Orang laki andi kancenya mana bini, orang bini andi kancenya mana laki. Ongkuan, jangan ongkuan. Masalah ongkuan itu cek pika-pika terus nyari setenang senyaman sampun tak bisa. Karena itu bukan teman sejati. Teman sejati cuman Allah. Engkau akan can bintang bini karena Allah. Seongkuna kanca seongkun Allah. Mong ini kanca sebeden. Tak kira sampurna benerang ke orang. Teman mapekel, teman maseneng, mong Allah maseneng to. Kalau Allah maseneng to, kalau man masosa Allah itu. Makanya kanjeng Nabi atuh ya Allah berlindung dari sosa. Mong sosa beni Allah sabareng abad tibi sosa itu. Bahwa mong sosa ceknya lagi apa abang tibi. Kalau susah itu dirinya sendiri. Arah pemong bedereng mati mak nangis beli selesai itu kasih sayang keluar neser enggak ngebak lambang sudah. Benih sosab, itu sosabi nangis. Makanya kanjeng Nabi mak molar katanya sahabat kok nangis kanjeng Nabi ini rahmat ini kasih sayang. Bedereng sepo kepatian anang nangis itu kasih sayang enggak lah besi rabat mulai kini. Beda bukan sedih bukan. Makanya saya ngomong kalau susah itu karena dirinya sendiri bukan karena siapa-siapa. Allah tak pernah beri susah. Cara nah mertak sosan mau tepang beri iman nyaman cenung seneng gelu likaila taksau ala ma fatakum wala likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu konsekuensinya itu. Kenapa ya kalau ada musibah kok sedih betul? Ya karena mau tepangnya beri nyaman seneng gelu. Terlalu seneng. Epigapiaki seneng. Biasa-biasa. Agama ini mendidik jiwa seorang jadi baik. Benih tampil laki luar. Dalam. Saya luar biasa-biasa apa bajang. Sosialisasi ben orang ngotak senyaman sebagus tapi setenang, sebahagia, senyaman dalam benih luar rasa akitibi agama ini. Masa agama mereka aja jadi surga kuatku tapi dia tak nyaman, itu tak masuk akal, bukan agama itu. Agama ini menjanjikan surga nanti masuknya pemeluknya kalau husnul khotimah, tapi di sini tidak nyaman. Sengsara, sedian, sesah, sompekan, masa gitu agama? Agama ini agamanya Allah ini. Ditugaskan kepada orang yang sangat mulia pilihan, tak cacat segala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mulia ini. Masa kejiwa kita gak bisa nonton yang baik? Kok hanya pikirannya pokoknya kelako mantir oleh kenceran deki mau mati pelebuk surga abid gelu. Man arada sahiban fallahu yakfi. Barang siapa yang kepingin cari teman, maka Allah adalah teman yang sebenarnya cukup. Maksud apa? Tak akan canbi orang. Enggak. Sudah bayangkan. Ada tak ongkuan dia. Tak bisa kita nuntut senang terus berteman dengan siapapun. Tang sebini, tang lakirnya kan sementara. Jadi cak nuntutnya banyak sampurna gelu tak bisa. Allah tak sebisa. Jadi rangka orang selaki, rangka orang sebini, carilah kanca-kanca biasa. Teman, kalau ingin cari teman yang sebenarnya man arada sahiban fallahu yakfi, maka Allah lah yang akan mencukupi. Itu baru kan congko lemah akan jangan ben Allah tenang. Nah, anak bodong waduh bonikan itu malah anak itu menang Quran lebih banyak ancaman daripada pujian. Anak itu pujian cuma satu tok, qurrata ayun, bisa tetap seneng tok, tapi lain fitnah, adu, teti moso, teti fitnah. Makanya ujiannya berat ke anak itu. Bika ke anak ngarep aku mari praten, pak praten kecewa akhirnya.
Jangan menilai anak itu menilai seperti orang yang kita lihat, ya. Mau anak kiai-kiai itu ketelang tak alaben kering sepon, alaben lebih itu cek biang sepon tak kemana rosoro. Anakku lebih sampai nih sorot, benar ya ngamuk kayak alaben. Kayak solo sih tadi membantu sampean. Mau kiai, kelilingi bi orang syahid mah. Ngocak ada buna tapi langsung gerak. Kapan anaknya disuruh? Tak pernah disuruh. Fasilitas beri, minta takdim mah. Ngeli abang kelilingi orang jerajo. Tambah takdim sampean bi gula. Tamu itu andi. Orang raja dia segala. Tak tahu man kayak gil manggil anak yang rosoro tak tahu man. Lek kelilingi orang bon, lek kelilingi bon. Kalau kan krek deg berdekapi. Kadang bi Allah ya turunane kata di anak tak alaben. Biasa anak lek kepegel soro ngamuk ya selesai tobuk. Nek Allah saya beri atina bagus mau ngadik ring sepo sakit tahunan cek rabet. Keng Allah saya bareng. Benih hasil didikan desa. Pahromoran di anak secek perhatian rabet on tahunan. Cuman diring sepo sakit cak tulung. Waduh berat ke selesai bisa. Ya. Salah lengakan minta tulung ki rewel. Wah ada sendongnya surung akhirnya. Oh, setengah surung kesah. Aduh udah digedol malah siapa aduh udah cilin sakit senyurung sendong kan lesok tobuk ya maklum jalan malusa ngomong kan mau beda anak secek perhatian alhamdulillah Allah saya bareng benih kesah bukan itu tuntutan kita bukan berat punya anak seperti itu makanya mau tak bisa uduk lecak watu-wata nak jang bojang deh ya cak minta wudu aki terus tobuk sing wudu aki nih kalau lemah bejeng wudu tak bisa pejang Allah wudu tak bisa Allahu Akbar mare saya tak sah bejeng nih kan mau tak wudu bisa wudu tak wudu cak yang wudu tak bisa minta wudu terus tokatuan ada ngamuk gitu tak lagi saya ramah ki wudu aki kan pak bocah kapi tak jadi macam bekel on lawan jangan berleso kapi membeda ilmu na pun tak tahu saudu bening karemiaki tak ucap udu tak bisa jadi syarat udu dia kamu mampu ngomong Islam nikah ranjang ngadep ke lauk ilah ke lauk tahu sambil putar ke bere tak sah cong putar ke bere ranjangan atau bilabeng akhirnya ya cara ngadep ke kamar tak siku makin ladep ke laut cara tak bisa mong bisa kiblat ini menghadap ke barat karena posisi Indonesia berdiri timur tapi mau sampai ntar ke Ka'bah coba ntar ke Ka'bah ada arah bon pada kapi itu menunjukkan bahwa ya Allah itu di mana-mana tapi tidak di mana-mana ada Allah lain bahasa lain itu. Jadi di mana-mana itu ada Allah, bukan Allah ada di mana-mana. Ya, mau Allah ada di mana-mana berarti banyak. Tapi mau di mana-mana ada Allah, sampai berarti bisa keresaki. Itu bahasanya beda. Di mana-mana ada Allah. Buktinya arah. Sampai ngadep kiblat nih, benih Allah bede bere, benih kayak pakon bi Allah selalu ngadep ke Ka'bah. Lah Ka'bah itu bede bere. Ya selesai sudah. Benih ngadep Allah bede bere. Ya. Karena di mana-mana ada Allah, tapi Allah tidak di mana-mana. Kan beda bahasanya itu. Makanya mau dapat ke Ka'bah, simbol mau semak, makin ngadep di mal jadi. Mau ngadep barat, timur, utara, selatan jadi sudah. Itu kan simbol orang semak ke Allah. Kelihatan di mana-mana ada Allah, bukan Allah di mana-mana. Dia mau sakit lah wis. Tak bejeng ke Allah, minta sama orang. Ya, sarata bejeng andi uduk mau sehat. Entah sehat. Bejeng pun bisa kentang, bisa mereng, terserah pun setengah, penting lah bejeng.
jaga berepot ya mereng tip kemak boy mereng melekok tak nah apa pun mau peloros tak bisa ya tok kota sake jadi melekok ngareng kecelepan gitu apa jeng tapi melekok oleh terus oleh kapi mau orang yang tak bisa oleh kapi pokok kalau sepenting karena tak mampu lah resaki mampu nama punten. Jangan idealis, tambah beban nanti hidupnya kalau idealis. Wa man arada mu'nisan, barang siapa yang kepingin dapat hal yang menyenangkan, hiburan, senyenengaki, fal Qur'anu yakfi, maka Quran cukup. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati kecuali Quran. Mau nyari hiburan ke selain sampai bekal tobuk, bekal kecewa. Allah kekancah, Quran jadi hiburan. Artinya apa? Walaupun belum terasa terhibur dengan Quran, jangan menganggap bahwa hidup ini masih ada hiburan yang bisa menghibur kita. Ada. Gak apa-apa belum bisa menemukan Quran sebagai hiburan, gak apa-apa. Sepenting jangan menganggap, masih menyangka bahwa di dunia ini masih ada hiburan. Ada. Gak akan pernah menyukupi. Gak akan pernah menyukupi. Quran yang menjadi penghibur. Beni masalah ayat Quran na bacaan artena saya ketinggal ke Allah na ini kedebuna Allah ya. Yang menjadi penghibur itu ini Allah sedebu. Saya ketinggal ke Allah saya debu. Beni artena beni. Apalagi memang Allah menyatakan Quran itu adalah syifaun lima fisudur dedeh. Quran itu obatnya dada. Pak Ustaz, sesak benih, mau sesak napasin. Dede saya sempit, saya sosaan, saya sompekan, hibur di Quran. Karena mau syifa neka benih nampai sakit. Syifa itu bukan ngobati sakit. Yang ngobati sakit bahasa Arabnya itu dawa, beda loh. Dawa itu baru obat. Mau sakit tabuk lecek saking, coba baca Quran tak kira beres. Lagi aku Quran tak mati. Urusan kayak tabuk teroelang, nyari obat. Itu namanya dawa. Karena sudah dain penyakit. Rasa sakit bisa hilang dengan dawa. Mau Quran nikah Quran syifa, madu itu syifa. Mangkana mau tabang sakit saya ingin madu. Madu itu syifa, mengembalikan hal yang menjadi lebih baik. Madu. Cak yang sakit ingin madu, ya tak mati, ingin obat langsung beres. Itu soalnya sampai itu yang mau dihilangkan rasa sakitnya. Madu gak bisa menghilangkan rasa sakit. Yang madu bisa mengembalikan menjadi baik. Mau tak sakit bisa gerasa nyaman ke badan itu madu. Mau sakit ceng tabung ceng ngeraceng sakit aduh pasti enomi madu ya tambah sakit air panas. Ada orang yang Quran bisa menghilangkan sakit saking seneng saking cinta ke Allah baca Quran langsung tak gerasa sakit bisa tapi itu beda lain sudah. Kalau kita mau andi otang banyak baca Quran beli otang selunas dulu sama enteng bisa kayak marah etaki bejor cok enteng ngetok itu maksudnya pasti itu jemper baru karena Quran tak terlalu banyak parlo sehingga tak otangan bisa mau otang tak kira lunas sampean mengkelai hatam makin saat telo kali tak kira lunas mau tak majar urusan otang maca Quran dia mukjizat dia cek boleh karo otang kan begitu kan iya lah baca coba dikitnya ku agama tak menti salah aplikasinya utang ya bayar
Salah boleh mong ada saya bejerakin cekat nekat. Neng compong aja. Engkau tengah tak bisa ngajar. Mati baiklah tojo lemu mati kira odi lagi sampean. Tak kau nyoba nggak nih ke sampean salah tak bisa ngajar ki nekat. Nekat sudah keliru. Tidak ada syariat hutang itu tidak ada. Apa boleh otang kebe bareng-bareng tak beli kebutuhan. Keng cuman kebe lengkap lah. Kebe diandian. Tambah berat hidupnya. Berat. Orang lapar minta todus ngencem utang tak majer lo apa yang lapar saya ke utang tidak boleh kayak utang makin ngecok sapore bi agama mong lapar minta todus utang kok utang beres ya pas tak jor major waktu utang itu lapar bentar ada saya bojerakin akhirnya yang ketusa bi Allah nah yang jadi ngaki benarin mak benar utang bahaya di berdasi utang tor ya orang ini kan mau tandi li sekali tak kalau benar gitu loh maksudnya orang ini kan makai lakore seharian pasti pangki bi Allah berezekin lah mangke tak mangki apa ada si kebelia bisa utang dekut mangalako belajar bisa mau kebe lapar tak napa utang mau kebe sekolah tulah utang mangkana pahan nangis saya ngamuk pahan nganggur mari lulus aduh saya tak ngutang majur tak ada apa-apa itu ngamuk bi setan yoker enggak apa utang kan berkorban demi anak marah pusing bi utang biasa hidup ini biasa jamin bi Allah maka kita sekolah malah tak mampu senakal nih kamu mampu tak sekolah nakalnya mana gesah jadi saya punya lagi kuliah lah banyak tak apa kuliah anak minta kuliah itu baru nakal ini tidak punya ini haruslah negara semikir dia menang-menang Indonesia seterpentar mari kuliah orang yang tak mampu negara turun tangan karena itu undang-undangnya sudah pengetahuan ilmu kesehatan itu jaminan sudah Pak lekati pinah sorbeje Indonesia sakit tambailah roti ngetik sorat nyabun karetung ngetik sorat itu Pak dokter, keritungnya bener. Mana suratnya? BPJS ah, mati iya ya. Surat kilo kemarin. Pokoknya Indonesia sakit tambai keluarga itu. Nah, belum kan di sini kan? Belum. Mau ada pesen di tangan nih. Coba bayangin. Wis orang tak andi tak usah kon. Ngamar sampean tak boleh pulang. Ngamar pesen dodok kayak seorang boleh sampean. Ngaku tadi obeng tak bengal dokter ngamar gratis lah gratis ya saya ini ngamar seneng dok biar sembuh kan obeng tak ada dari rumah ya boleh macam dokter dok tanda tangan kamu tak ngamar pas mati agar mati mungkin obeng lah tenang cerita di obeng senakal nih ke andi biaya tak gelem ngamar eman kebiasaan nakal nih ke zaman beda masing-masing mau biaya beda ngamar biasanya sampai mereka keluar muntah tak ngamar bagi kelangker ke kiai dan lah barokah kita sampai sakit saya tak keluar sekali pas sakit biar Allah keluar kadang masya Allah ki bangga kadang sakit majer juta nak cerita aku habis satu songko bangga biasanya bagi ke penyakit mari tak cek soki habis satu coba event sejuta biar yang tandi lah eman neka obeng neka berang neka obeng Allah neka mong iso onreng tandi belen bae tay bareng ngake mong sakit make 100 juta belan nih neka berat neka mong tak ate Pak Alim bi Allah Subhanahu wa taala makanya belum bahagia kalau hatinya belum alim bagaimana hati biar alim ada boleh nyon hidayah kepada Allah karena mereka ate alim beli ke baca kitab hati yang alim itu bukan untuk baca kitab hati alim itu adalah paham sadar nentuki sikap mereka bagus ke Allah makanya jangan minta hidayah mari ate si alim mong ilmu si alim pilihan tok si alim si pinter kalau orang bodoh ya bodoh
Waman aradal ghina mung seterusnya kia fal qanaatu takfi. Coba lah nerema sebenarnya mau tak bisa istighfar banyak kilo bisa nerema ya Allah mangkana abah tak tenang kilo bisa nerema tak ada odik ni kenyang sarah ada odik siksa Allah tak ada keng abah kilo bisa nerema pentek Allah karena tak ada kitab bisa nerema nikah ada kitab ada kitabnya belajar bagaimana cara saya bisa nerima takdirnya Allah gak ada minta tuh mau beri karena sebelum kita sampai kepada hati nerima gak akan pernah bahagia. Andi banyak pun mungkin lo nerema tak bahagia tak andi lo nerema waduh nyuruh cetak kayak darah tinggi ya itu konterongku tensi lagi jang letak lakukan bese odi tak nerema sakit kapi betul si andi tak nerema tak bahagia si lo andi lo nerema pada sengsara makanya saya boleh gelap tak kira bisa bahagia mong tak soki tak kira bisa soki mong tak kona'ah. Apa kona'ah itu? Kona'ah itu supaya kona'ah paling tidak ya bahwa sesuatu saya bisa caranya gini supaya bisa beri kona'ah caranya gini belajarnya ini melihat sesuatu yang dengan mata atau mendengar sesuatu yang bisa diterima dengan telinga itu adalah bukan tolak ukur. Coba kalau Allah bilang kamu itu kaya bukan karena sesuatu yang bisa dilihat mata. Kalau Allah bilang kamu mulia, maka kemuliaannya jangan ditolak ukuri. Orang muljir ya cak tolak ukuri bi dunya bi pangkat bukan. Biar gak iri, biar bisa nerima. Apa sih Anda lagi nah? Apa yang mau diandalkan? Kalau Allah cerita bahagia, ternyata bahagia bukan ditolak ukuri dengan apa yang ada pada dirinya yang bisa dilihat, tunya itu. Abelikati kapi ahlak kalau bahagia. Paling cuma pengakuan toh. Mau tak ria, ujub, takabur. Tiga ini sudah. Pertama emir pameraki, merebangga, tambah sombong. Telok penyakitnya. Pertama ria, pameraki, ujub, bangga, tambah sarah penyakitnya, takabur. Pertama pejeling diperlihatkan akhirnya bangga kalau takabur enggak merasa besar ngecilkan yang lain itu penyakit yang paling parah bertingkat gue tak beberes itu pertama cuman perlihat lagi baru bangga kenapa di orang yakoni seneng yakoni tambah takabur mulai kadang takabur itu bejeng tak terima apa karena hadisnya kebuna Allah al-kibriya'u ridai sombong itu adalah sifatku pantas kalau Allah karena maha besar tapi sombongnya Allah gak jelek cuman biar gak sombong kita ini saya pantas sombong itu saya katanya Allah karena sombong itu pakaianku siapapun yang menggunakan pakaian itu alqaituhu finnar saya lemparkan ke neraka dibuang dengan Allah mau orang apa buang ke neraka boleh amal buang ke makanya amalnya orang sombong tak terima dengan hadis ini karena dilempar oleh Allah alqaituhu finnar al-kibriya uridai wal 'azamah izari faman akhadha wahidin minhuma alqaituhu finnar itu Saungkul sombong itu adalah selendangku dan keagungan itu ada pakaianku sombong itu dan keagungan kemuliaan itu surbanku jubahku selendangku ciangku dua aja nah. Jadi ada ilmunya orang surbanan itu kepingin syiar boleh beda orang tak surbanan soal surban kocak nang hadis itu mendatang kesombongan itu rida itu surban membuat menjadi merasa agung tapi kalau surbanan niatnya untuk syiar gak apa-apa tergantung aten setahu taling yokom nih beda orang nyompeng terotak temu orang beda orang nyompeng pesan umum lagi yo kemik pebenter sekampung
Apa masalahnya? Dia enggak ria, kepingin orang supaya ikut semua. Enggak apa-apa, terserah hatinya. Sampai enggak boleh bilang orang nyomplong ilmu maki tak ikhlas, salah. Beda orang nyomplong tak ilmu maki tak ikhlas ya beda. Enggak boleh menilai orang, enggak bisa. Sehingga ada ilmunya semua. Beda ulama tak kelem surbanan karena tahu kalau surban itu di hadis disebutkan ridai itu. Wal adhamah ridai. Terkadang surban itu mendatangkan lebih merasa agung dibanding yang lain. Ada yang senang surban karena sunnah, karena syiar, terserah itu. Silakan berjalan dengan ilmunya masing-masing. Orang lain nggak boleh menilai. Saya tahu kelakuan tuh orang ngetibi, orangnya sendiri yang tahu itu. Dia harus berani-berani mengambil sikap. Saya ini kalau sering ngasih-ngasih orang kok tumbuh ya rasa di mana saya kemudian menjadi orang yang kepingin diakui, kepingin ngomong dituruti. Bagi ke orang sampai aki mana tak tampil. Karena penyakit itu muncul. Nanti kalau sudah diistighfari hilang baru bisa tampil lagi. Amal baik itu sering rusak gara-gara tadi itu terlalu banyak ancamannya. Jadi gak usah bicara amal buruk. Mau ngaji dia cak tanya hukum merasanan tahu buk sak jawab aku Pak Ustaz hukum merasanan apa aduh cok rasanan tanya lagi amal coba cak tanya lagi saya perlu ngaji nih amal bagus saya taruh sak karena di Quran dan hadis banyak ancaman bahwa mudahnya rusak amal baik itu dengan hati yang muncul merasa lebih mulia lebih utama merasa lebih baik. Itu yang perlu diwaspadai. Kalau amal buruk usah dibicarakan, tinggalkan saja. Yang perlu dibicarakan sudah berbuat amal baik, ya apa caranya amal baik ini tidak mendatangkan penyakit yang lebih besar lagi. Karena mereka berdoa dari mana mereka? Aba ahli tahajud, ahli pangrasa. Aba ahli sedekah, ahli pangrasa. Merasa terus itu. Tapi tak ngelakoni salah, ya lakoni baik sampai istighfar. Jangan ngocak dia ya, engkau tahajud tak kok sombong tak hidung kau. Jangan gitu, hantam sudah. Tapi kan sudah antipati waspada sudah. Ya Allah, minta hidayah terus. Kenapa? Tahu sadar bahwa amal baik justru kadang-kadang membawa orang semakin merasa baik. Sehingga keluar sombongnya. Acilin ke orang coba tapi tak tepak kebiaya itu. Karena ahli suka malam ngamuk tok akhirnya cok kakek malam teh dungun adoil tok teh cukup macam-macam bener yang sosa yompeng bener yang ekonomi macet yompeng soalnya juga kapi bang karena abang jagaan soalnya coba abang teh dungan tak kira bakal ngocak saya tak kenapa mau guru ngocak ke murid teh dung tok aja kan nah itu boleh guru dengan murid mau tetangga cek benih guru benih yang sepo tak boleh ngocak dan badan tak boleh menggurui orang. Wong kesantren ngocak kakek oding sengsara, kolan tedungan, coba aja ke malam. Nah, itu gak apa-apa gurunya soalnya, kiainya. Sampai ahli juga malam aja lagi orang yang sarah ngocak, coba ke malam dia coba tedung tok. Ngareh, lah ini kayak diburi ngari yang tanang tak jangka kan. Tepan obor tepang banyak, coba pakai sejaga malam tak nak beselak lemes kia. Bila rezeki dia, padahal rezeki malam bingung kok enggak Allah mereka. Cek kok mau tebang ano, cek cari betul, cek pang orang ini yang kepanu. Ini kalau kelihatan sahabat merasa berhasil, wal jual laris karena merasa jagaan malam. Padahal antara jaga malam di ekonomi ada yang mau dibangun oleh Allah ahlaknya itu. Ahlakah? Ada janji orang ahli tahajud pasti soki. Tapi saya soki biar lo aten lah, lo parluan ke orang, lo teroan, ahlak itu selesai masalah. Kalau dikayakan dengan materi, keluar rakusnya, nggak selesai. Cukup malam tuh akhirnya, yang malaikat cukup boleh beri kan itu akhirnya. Ya jarang nanti boleh, korang yang malaikat aku cukup boleh. Padahal balik banyak oleh kan gitu yang malaikat itu. Jangan korang ya Allah ya iya beban malam korang. Padahal banyak saya bagi ya Allah. Jangan situ tak beri lemes ya ke para lemes lah tadi beri seminggu 2 minggu bakun jaga man lemes dan ada terus sakit penjel ada hasil tedung akhirnya labi tak beri ke sah boleh sejaga karena minta boleh giat
yang malaikat ring dono rejo mak pada pita tepak kapi ya sejogon tak oleh lemes sejogon karena giat belum oleh terus ya guys padahal semua itu kembali ke hati akhlak saya bangun itu memang malaikat Jibril ngomong kalau ingin jadi orang mulia di muka bumi ini maka bangunlah malam. Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil tedungan mung malam taulin apa saya kelako aku tak nyoro loh keng mau tak tedungan lah kar beda hadis keng mau ya saya bajang maca Quran terserah itu ngamal sunnah itu saya gak nyuruh itunya karena bahasa hadisnya kalau ingin jadi syaraf inna syarafal mu'min kalau ingin jadi orang mukmin yang mulia qiyamuhu bil lail bangun malam ke malam tak tedungan mau tak bisa semalam minimal sebelum adzan jaga subuh pas tedungan sampai matahari terbit itu ilmu yang sepo ada yang sepo lambok tedungan subuh tak ada sehingga makin tak diandi banyak sampai kena boto mau makin tedungan subuh andi banyak gemet lo dapat kena boto nah otang si balare yang anang aduh tang bapak punya otang ngair ada warisan ada kemana warisan makin ada pada di segoni romanis itu mau lambok orang lambok tunjana ya karena itu tadi sampai kan di kulit sering kepelengan tedung gue pada sepuh tedung bon nyaman lah karena paling lemak tedung pada sepuh itu paling enak itu rasa-rasaki ini kira ngengcengengan aja tedungan pada sepuh ini ngengcengengan pusing ciri itu ciri inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail mung taramul jaja ke malam apa nanti puncaknya kalau sudah bangun malam itu wa izzahu istighna'uhu anin nas puncaknya dia akan punya hati yang namanya aziz apa aziz itu istighna'uhu anin nas merasa sudah cukup hidupnya cukup tak perlu apa-apa lah cukup tak perlu apa-apa waduh wes tuwene tak serakah cek cukup beri ya Allah seret alhamdulillah abah tak maksa tak minta beri sampean Masya Allah minta tok pada tak beri malas akhir susah cek minta tok serakah di sini ada ambisi mintalah tapi tak diberi lemes ini enggak sudah cukup ya Allah sudah cukup badan sehat cukup pokong Allah saya beri hati itu ceritanya lagi ilmu nah aneh ini kalau Allah sudah ngasih ini mahar tenang sudah cukup sudah tojuk nyaman itu kan datang rezeki langsung syukur ke Allah alhamdulillah ini namanya rezeki tidak diduga-duga rezeki gak disangka-sangka tak sangka cari abang cukup itu loh maksudnya kalau orang itu kepingin punya rezeki yang gak diduga-duga benih rezeki sudah ngecit itu benih rezeki gak diduga-duga tuh karena dia gak nunggu-nunggu sudah cukup jiwanya sudah datang Allah tak ngarep datang mau sampean di kula ada tak terduga duga kapu sudah entek lah bila ya gitu bila padahal ciri-cirinya orang takwa itu cirinya rizkinya datang tidak diduga-duga. Kenapa orang takwa kok dikasih rizki yang nggak diduga-duga min haitsu la yahtasib karena hatinya nggak pernah nunggu-nunggu kalau sudah cukup Allah tetap beri mulai begina itu maksudnya akhirnya ngecit Allah Masya Allah alhamdulillah gitu kah karena nggak nunggu-nunggu itu sudah sampai dengan saya lah habis semula dah saya datang ya satu tadi datang ya tetap ngatuan malam bajina PKH ya benih nanti tu lah kalau bajina bantuan ya tetap atuan malam dah kun keluar PKH ya benih hasil tua itu lah kalau jatan bulanan bantuan negara mengucap alhamdulillah gitu PKH tak satu tetap datang kalau bajina tapi mau ati terus kita juga kalau tak bisa ya itu namanya qanaah satu lagi terakhir jak koran tunya karena tunya itu dengan Allah dikasihkan kepada orang yang disukai ataupun tidak disukai wa'lam annallaha ta'ala yu'tid dunya liman yuhib wa liman lam yuhib ketahuilah bahwa dunia itu oleh Allah dikasihkan ke orang yang disukai ataupun tidak mak sampai iri cak saya beri itunya tak temu cak itu kena banyak kesokan nih karena Allah walaupun nggak suka kepada hambanya mau urusan dunia bagi makanya banyak orang kafir luar Islam banyak hartanya karena harta tidak bisa kita ukur
Ketika kita dapat harta, kita ingin ngomong oleh dunia, ngocak, ada apa pareng, lo temur ya, ada kesokan Allah apa tak kesokan, saya tidak tahu. Karena urusan dunia, Allah ngasih ke orang yang disukai atau tidak. Wala yu'til akhirah, Allah gak akan pernah ngasih akhirat. Akhlak itu ya, akhirat itu adalah sesuatu yang gak kelihatan. Di sini nih, ate jangan kona, jangan cemper, jangan tawaduk, jangan tak pegelan ke orang, jangan tak irian, itu namanya akhlak itu. Wala yu'til akhirah, dan tidak memberikan akhirat Allah illa liman yuhib, kecuali kepada orang yang dicintai. Ngomong oleh akhlak berarti kesokan ya Allah. Allah gak akan pernah ngasih urusan akhirat kepada orang yang gak disukai. Ini baru yang dijadikan tolak ukur. Urusan dunia mah kita kesokannya Allah, walaupun gak disenangi Allah dikasih. Sehingga kita melihat orang yang punya harta begini loh. Oh, orang punya harta ada dua kemungkinan. Itu petunjuk bahwa dia disukai Allah, atau justru malah gak disukai Allah. Tapi kalau lihat orang yang punya akhlak, sefokus, sebelas orang, sefokus, yang lisannya dijaga, tangannya dijaga, ini urusan akhirat. Gak akan pernah dikasih oleh Allah kecuali kepada orang yang dicintai. Biar kona ini cek kebe korokoren ilmu banyak alim banyak pengikut bukan sih, itu bisa diberikan ke orang yang disukai ataupun tidak, tapi mau akhlak bagus khusus orang yang dicintai. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana. Allahumma rfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum ikrim nuzulahum wa simahum. Anzilir rahmah wa syafa'ah wal maghfirah. Masyayikhina wa muallimina wa asatidina, jaddatina wa ajdadina wa jami' akhwalina wa khalatina. Rabbana hab lana min azwajina yassir lana wa lahum umuraddin wa dunya wal akhirah wa yakhdimullahu lana wa lahum bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.